Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Kita kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom GBPRJ. Shalom. Lebih semangat lagi saudara. Shalom. Shalom. Saudara bersukacita sore hari ini ada di rumah Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama mari siapkan hati. Kita mau menikmati urapan dan lawatan Tuhan di rumah Tuhan sore hari ini. Amin. Meskipun ibadah terakhir saudara harus tetap semangat terus.
Saya percaya anggur terbaik Tuhan sediakan di akhir pesta. Amin. Oleh sebab itu kuasanya, urapannya disediakan untuk setiap kita yang kita mau sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Setiap kami boleh berkumpul di rumah Tuhan. Hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami bawa yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya urapan-Mu, lawatan-Mu terjadi atas setiap kami Tuhan Yesus. Bertata setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Semoga kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami berkumpul, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, biar Engkau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kerinduan setiap kami untuk tetap terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Berjemaat Tuhan, angkat suara-Mu, nyatakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari nyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah
tahan iman setiap kami Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari satu suara. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan GBPRJ, mari bersama nyatakan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Mari lebih lagi. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari umat-umat Tuhan yang bersyukur hari ini bawa sembahmu yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari jangan sia-siakan waktu ini saudara. Sembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku naikkan ucapan syukur, sebab Engkau baik, Kau teramat baik Yesus. Sebab itu kami menyembah, sebab itu kami bawa yang terbaik, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Yesus Tuhan,
Ini kerinduan kami, tetap dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari lebih lagi bersama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari bersama deklarasikan, come on. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Katakan, setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari Tuhan katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Kau Tuhan Yesus. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di
Yes, benar, betul Tuhan, bahwa setiap jam, setiap menit, setiap saat dalam setiap musim hidup kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Biar terpujilah senantiasa nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami siap lebih lagi untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi saudara. Haleluya. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on bersama. Segala pujian kami hanya bagi nama Yesus Tuhan. Dia yang layak terima pujian, sembah, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita mau sama-sama menyanyi dan menari untuk Tuhan kita. Come on. GBPRJ, come on, say. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sekali lagi nyatakan every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Lebih kompak lagi saudara. Katakan every praise, come on. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. We sing hallelujah. Sing hallelujah, it's to our God. Glory hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God.
senjata iman kami Tuhan Yesus. Kau sumber kemenanganku, kuasa memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kau sing ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layakku kuasa memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Satu suara, satu hati. Raja mulia. Beri kembang buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dan agung dan perkasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan pertolongan-Mu atas Indonesia. Dan kami terus berdoa Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini Engkau terus bukakan pintu-pintu penginjilan dan terjadi keselamatan dan berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, serta seluruh jajaran kabinet menteri yang ada. Diberikan tuntunan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di bangsa ini dengan masa sisa jabatan yang ada. Engkau juga memberkati pemerintahan yang baru Tuhan. Kami berdoa Engkau campur tangan dalam masa transisi ini, boleh melahirkan kebijakan dan program-program yang baik untuk masa depan bangsa kami. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan terus urapi, pimpin Pak Niko. Dimanapun Pak Niko Kau utus Tuhan, ada tuntunan dan perkenanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah hamba-Mu terus menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun dia berada. Dan kami berdoa perlindungan dan pembelaan sempurna atas Pak Niko dan keluarga besarnya. Kami juga membawa Gembala CK7 Dr. Rianto ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan, profesi hamba-Mu sebagai dokter spesialis. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan dan pengembalaan di CK7, mempersiapkan setiap kami menjadi murid Kristus yang radikal. Berkati kesehatan hamba-Mu, perlindungan sempurna atas keluarga besar Dr. Rianto. Kami juga berdoa di era Pentakosta ketiga. Kami percaya sesuai dengan janji Tuhan, Engkau akan curahkan Roh-Mu atas generasi anak-anak muda di tempat ini, di bangsa ini, bahkan di bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin muda dan akan meneruskan kepemimpinan di bangsa ini. Engkau akan menempatkan di tempat-tempat yang penting di bangsa ini. Mereka akan terang, menjadi terang dan berkat bagi bangsa ini. Kami percaya lewat pelayanan, kepemimpinan dan teladan anak-anak muda ini, nama-Mu dipermuliakan dan amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Saya percaya setiap kita hari ini pasti merasakan sukacita dan juga merasakan diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang merasa diberkati hari ini? Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh lambaikan tangannya. Ada di sebelah kanan saya. Selamat datang di GBPRJ. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Dan juga ini adalah saat yang berbahagia bagi kita semua, yaitu kita akan memberikan persembahan. Jadi mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera di depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Jika Bapak Ibu mau memberi dengan amplop juga boleh lambaikan tangannya, maka para asyad akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop tersebut.
Baik, jika sudah siap, dengan hormat saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 19 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Dereja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu, 26 Mei 2024, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harus segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 sampai dengan 19 Mei 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Dr. Boyke akan hadir di MGK Kemayoran lantai 10 Jakarta pada hari Sabtu 18 Mei 2024 di acara talk show Seks di Dalam Pernikahan. Perbedaan gairah seksual di antara pasangan serta bagaimana menjaga gairah seksual di dalam pernikahan. Yuk hadiri bersama pasangan Anda dan temukan jawabannya. Dan sampai ketemu di MGK Kemayoran. Let's talk about sex. Shalom. Saya Suryanto dari komunitas Ayah CK7 Dads for Life Indonesia. Dan saya Tirsa dari WOI GBI PRJ. Seperti kita ketahui, hubungan intim adalah salah satu hal terpenting di dalam kehidupan pernikahan, tapi juga menjadi salah satu pemicu konflik. Dads for Life Indonesia berkolaborasi dengan Women of Integrity mengadakan suatu acara dengan tema Let's Talk About Sex yang akan diadakan pada hari Sabtu minggu depan, tanggal 18 Mei 2024, dimulai pukul 9 sampai 12 di GBI PRJ MGK Kemayoran di ruangan ini di lantai 10. Dan kami mengundang Bapak, para suami dan istri untuk hadir di acara itu. Acara Share and Talk ini akan membahas bagaimana mengatasi perbedaan gairah antar pasangan dan juga akan memberikan tips-tips untuk meningkatkan hubungan suami istri yang lebih berkualitas. Nah, di acara nanti kita akan membahas juga ya, Tir, apa sih yang diharapkan oleh suami dan juga apa yang diharapkan oleh istri. Betul. Nah, kebetulan minggu depannya tuh ada acara, ada long weekend, jadi bisa langsung praktek nih Bapak Ibu. Nah, untuk membahas isu-isu tersebut, maka kami menghadirkan narasumber seorang seksolog yang terkenal di Indonesia, yaitu Dr. Boyke Dian Nugraha, dan juga Ibu Sandy Sujak beserta suami yang akan mengupas tuntas dari sisi biblikalnya. Acara ini gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari langsung datang ke tempat ini pada hari Sabtu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kita memiliki Tuhan yang setia, amin. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita, berjalan bersama kita. Maka itu hari ini, mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Sebab hanya nama Tuhan yang layak untuk kita muliakan seumur hidup kita, amin. Dan saya percaya setiap kita pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memuji, menyembah Tuhan seumur hidup kita. Kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ini setiap kami ya Bapa yang datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik
jadi seperti-Mu. Di setiap kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, biar Engkau yang ubah setiap kami, Engkau yang perbaharui setiap kami ya Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku Tuhan, Kerinduanku hanya untuk meninggikan nama-Mu seumur hidup kami. tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Oh Yesus Tuhan, Ubah hati biar Engkau ubah hati setiap kami Tuhan Yesus, semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Dengan kedua tangan yang terangkat, nyatakan kepada Tuhan Yesus. Ubah hati Ini kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Ini yang kami ingini dalam hidup kami Tuhan. setulus salib-Mu, kasih-Mu. Hanya kasih-Mu Tuhan. Dengarlah seruan setiap kami. Biar Amin. seperti pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Di setiap kami Tuhan Yesus. Ubah hatiku seperti Amin. setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan
yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Ini doa kami, nyanyikan sama-sama. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu, dalam hadiratmu Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama, bawa kerinduanmu, jadikanku. Ini doa kami, penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa kami Tuhan, dan bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu. Jadikanku, nyanyi dari hatimu sama-sama. Penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa setiap kami dan bawa daku. Ini doa kami untuk lebih mengenalmu, yes, dalam hadiratmu. Yes. Dalam segala keadaan, ya, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Nyanyi sama-sama, katakan sekali Yesus selamanya. Tidak ada nama yang lain yang bisa memberikan kami kekuatan, yang bisa memberikan kami keselamatan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Berikan tepuk tangan buat nama Yesus, yes. Nyanyi sama-sama. Di setiap musim kehidupan, apapun yang kami alami, waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan nyaring, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, angkat tanganmu sama-sama. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, harapanku takkan hilang. No other name, tidak ada nama yang lain. Persembahkan hidupmu lebih lagi, yes, yes. Sekali
Sama-sama. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, katakan sekali lagi, nyaringkan suaramu, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, karena kasih-Mu Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat. Terus kita nyembah Tuhan. Lord, you're everything to me. Nyanyi dari hatimu. You more than gold, more than anything. Lord, you more than to me. I will never let you, and I will never let you go. Never ever let you go. Dengan lembut katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. And I will never let you go. Sekali lagi, your love is higher. Your love is higher. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the oceans. And I will never let you go. I will never let you go. Sing it out. And I will never let you go. Never, I will never let you go. Never ever let you go. Sore hari ini kami mau berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Cuma nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Cuma nama Yesus yang bisa menghidupkan. Cuma nama Yesus yang lebih berkuasa karena dia nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus ada kebangkitan. Di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Hari ini biar iman kami tetap teguh. Cuma di dalam nama Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Yesus yang baik, Roh Kudus, berbicaralah dengan pesan yang spesifik buat setiap kami. Kami rindu mengalami-Mu lebih lagi. Jadikan kami pemuji dan penyembah-Mu sampai akhir nafas, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati katakan A. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Silakan duduk jemaat GBI PRJ yang dikasihi Tuhan. Silakan duduk. Wow. Tuhan dahsyat, amin. Kita mau belajar sama-sama sore hari ini. Saya kasih judul firmannya ini.
memuji Tuhan di segala musim kehidupan. Musim hidup manusia itu bisa berubah, setuju? Ada yang lahir, ada yang masih berpulang. Ada namanya tawa, tapi ada namanya tangis. Hidup gak ketawa mulu kan? Ada waktunya kita bisa menangis. Ada waktunya kuat, tapi saya ngalamin. Ada waktunya saya lemah, gak berdaya. Ada waktunya menabur, ada juga waktunya menuai dengan sorak-sorak. Ada waktunya berlimpah seperti lagu tadi. Tapi ada waktunya bisa kurang. Ada waktunya sehat, betul? Ada waktunya bisa ngalamin sakit, setuju ya? Tapi yang menariknya gini, musim bisa berubah. Tuhan Yesus gak pernah berubah. Kasihnya gak pernah berubah, katakan amin. Kuasanya gak pernah berubah. Kebijaksanaannya gak pernah berubah. Yeremia 23, 24 dikatakan, aku Allah, inilah Tuhan kita. Dia Tuhan yang berada di mana-mana, bukan cuma di satu tempat saja. Tangkap ini. Dia gak cuma ada di gereja, dia juga ada di rumahmu, dia juga ada di dalam kesendirianmu, dia ada di tempat pekerjaanmu, dia ada dimanapun kita berada. 24 dikatakan tak seorang pun, tidak ada satu pun dari kita bisa menyembunyikan dirinya dari pandangan Tuhan. Sebab Tuhan ada di mana-mana, di sorga dan di bumi. Dia ada di dalam kehidupanmu. Semua musim kehidupanmu, dia ada di sana. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Nyanyikan bagian chorusnya. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguh. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Yang percaya katakan anugerah-Mu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yes. Tuhan itu gak cuma ada di musim hidupmu, tetapi Dia sanggup bekerja di dalam segala musim hidupmu. Dia sanggup menolongmu dalam segala musim hidupmu. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Karena apa? Tuhan mau pakai Anda sebagai saksinya. Saksi itu siapa sih? Orang yang mengalami kebesaran Tuhan, itu namanya saksinya Kristus. Kenapa Tuhan mau melakukan hal besar di hidupmu, hal yang tidak terbatas, hal yang di luar akal pikiran manusia. Dia mau menenangkanmu, Dia mau menguatkanmu, Dia mau buka jalan bagimu. Kenapa? Karena Tuhan mau pakai setiap kita jadi saksinya. Kita mesti mengalami kedahsyatan Tuhan, katakan amin. Tapi Tuhan bekerja tergantung respon kita, tergantung tindakan kita. Iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan apa? Mati. Gak ada hasilnya. Anda mau terima keselamatan aja, Alkitab ngomong, hati mesti percaya, mulut mesti ngaku. Ada tindakan fisik kita. Gak cuma tersimpan di hati,
ternyata tindakan fisik itu adalah tindakan iman untuk kita bisa ngalamin Tuhan. Mau ngalamin Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan dulu. Yes. Nah, cara paling mudah, cara paling sederhana untuk bisa ngalamin Tuhan, tindakan iman yang paling sederhana. Kita sekarang baca Mazmur 34 ayat 2. Daud ketika tulis ini, dia sedang di dalam pelariannya karena dia dikejar-kejar sama Saul, mertuanya mau dibunuh. Di dalam musim kesesakannya, dia akhirnya lari ke daerah musuh, ke daerah orang Filistin. Di tengah, dia gak tahu mesti ngapain lagi. Dia sadar hikmatnya terbatas, kekuatannya terbatas. Tapi dia tahu dia punya Tuhan yang tanpa batas. Makanya Alkitab ngomong kayak gini, Daud ngapain? Aku hendak apa? Memuji Tuhan pada apa? Daud ngajarin kita satu prinsip. Kalau engkau pengen ngalamin Tuhan di segala waktu dalam musim hidupmu, ayo suka memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan. Ya. Saya belajar yang pertama ini. Orang yang suka memuji Tuhan. Memuji itu apa sih? Memuji itu bukan tentang lagu cepat, lagu pelan. Bukan. Praise bukan bicara tentang lagu cepat, worship bukan bicara lagu pelan. Memuji itu artinya sedang memperkatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang hebat tentang seseorang. Setuju ya? Kalau saya lagi memuji istri saya akan ngomong kebaikannya dia, kehebatannya dia dalam masak, bikin kue, itu istri saya. Dalam kebersihannya, kerapiannya, itulah istri saya. Saya memuji dia artinya saya sedang memperkatakan apa yang baik tentang seseorang. Orang yang memuji Tuhan, engkau sedang mengatakan betapa dahsyatnya Tuhan, baiknya Tuhan, kasihnya Tuhan yang tanpa batas itu dalam hidup kita. Nah, orang yang suka memuji Tuhan pertama, memuji Tuhan membuat kita tambah lama, tambah dekat sama Tuhan. Tangkap ini. Orang yang suka memuji Tuhan, hubungannya tambah hari tambah intim sama Tuhan. Itulah. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus. Tuhan itu Tuhan yang kudus, tapi dia mau bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan tuh maha kudus, maha kuasa, maha besar. Tetapi dia mau untuk tinggal mendekat di dalam kehidupan orang-orang yang suka memuji dia. Pak Franky, kan katanya Tuhan tinggal di hati kita. Roh Allah tinggal di hati kita. Kan udah deket ya Pak ya, tunggu dulu. Orang bisa tinggal satu rumah. Bahkan suami istri bisa tinggal satu kamar. Tapi kalau sudah gak pernah komunikasi, gak ada lagi pembicaraan, bisa jadi hubungannya renggang. Setuju? Waktu kita lagi memuji Tuhan, kita tuh sedang ngobrol sama Tuhan. Kita masih dikasih nafas, kita ngomong, Tuhan engkau baik. Itu kita lagi memuji Tuhan. Karena nafas kita bukan karena usaha, bukan karena saking baiknya kita, tetapi karena kebaikan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tangkap itu. Tuhan terima kasih aku masih ada pekerjaan, aku bersyukur. Itu kita lagi ngobrol sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat keluarga yang engkau beri, aku bersyukur. Kita sedang memuji Tuhan itu. Dan kalau engkau suka memuji Tuhan terus dan terus, bangun pagi memuji Tuhan, sepanjang hari memuji Tuhan. Jangan kaget, kadar keintimanmu semakin naik sama Tuhan. Sering ngobrol sama Tuhan. Di balik kedekatan dengan Tuhan ada ketenangan yang Tuhan bisa nyatakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada rahasia kehidupan yang Tuhan mau nyatakan. Jangan kaget. Kalau engkau pengen ngalami kedahsyatan Tuhan, dimulai dengan ayo suka memuji Tuhan. Katakan saya mau terus memuji Tuhan. Namanya orang dekat, pengen dekat itu mesti diusahakan. Setuju gak? Saya mau dekat sama seseorang, ya mesti saya usahakan. Ada tindakannya,
Anda mau dekat sama Tuhan, ayo suka memuji Tuhan. Biar dia ada di dalam setiap pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Katakan amin. Yang kedua, orang yang suka memuji Tuhan, itu ternyata pujian kepada Tuhan. Waktu kita lagi nyanyi kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, itu akan mematahkan atau mengalahkan setiap intimidasi atau pikiran negatif yang bisa menyerang kehidupan Anda. Lo namanya manusia, kita mesti pernah diserang namanya pikiran negatif. Kita lagi berjuang, kita lagi melakukan ini dan itu, lagi beraktivitas. Ada pikiran ngomong kayak gini, sudahlah kamu gak bakal bisa, kamu bakal mati, nyerah aja. Tuh lihat latar belakangmu tuh gak punya apa-apa, kamu ngapain berjuang, perjuanganmu bakal sia-sia deh. Beda sama yang itu kan duitnya banyak, koneksinya banyak, pengetahuannya, pendidikannya bagus. Lah kamu sopo, kamu kan gak bisa apa-apa. Tahu gak, sering kali pikiran negatif itu bisa menyerang kita. Itu kalau didiamkan, yang negatif bisa menghancurkan. Karena perkataan punya kuasa, setuju? Makanya kita ngomong, ya kita baca ayatnya dulu. Mazmur 8 ayat 3. Tuhan itu dahsyat. Dikatakan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan meletakkan, telah kau letakkan, di sini dikatakan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu, karena iblis itu, untuk dia dibungkamkan, dipatahkan. Nah, dasar kekuatan ini untuk membungkamkan perkataan iblis yang mau merusak hidup kita, yang mau menghancurkan dengan perkataan negatif. Ini bicara apa? Matius 21. Kita lihat ayatnya. Bagian yang putih. Di situ dikatakan, pernahkah kamu membaca hal ini dalam kitab suci? Ini perkataan Yesus sama orang Farisi. Dikatakan, pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Ternyata dari Mazmur tadi dikatakan, Tuhan itu membuat supaya anak-anak dan bayi-bayi ngapain? Memuji Tuhan. Jadi ternyata dasar kekuatan kita untuk bisa menghancurkan perkataan negatif itu adalah dengan memuji Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau ada perkataan yang nyerang kita, yang mengintimidasi, yang ngomong kamu gak layak, kamu gak bakal bisa, jangan diam. Karena kalau diam lama-lama Anda bisa merenungkan dan Anda berkata, iya mungkin hidupku gak kemana-mana. Iya udahlah gak usah ngapa-ngapain, aku gini-gini aja gak apa-apa. No. Tuhan adalah Tuhan yang menambahkan, katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang memberi kemenangan, katakan amin. Tuhan adalah Tuhan yang bisa membawa terobosan buat hidupmu, katakan amin. Jangan berdiam diri dalam kondisi seperti itu. Ketika ada perkataan negatif menyerang, yang ngomong kamu gak bisa, kamu gak bakal sanggup, kamu bakal mati. Ngomong balik gini, aku punya Tuhan yang, gitu katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku Pemain musik semua maju, ayo. Ku terima sekarang, saya undang pemusik bisa maju. Kemenangan panggil berdiri sama-sama. Saya gak mau khotbah lama-lama, katakan, aku punya. Apapun ketakutanmu, pilih untuk memuji Tuhan yang telah berjanji. Imanku bersepakat. Katakan ku terima. Yes. Namanya orang lagi dalam tekanan, kadang-kadang bisa lupa kalau punya Tuhan yang besar. Betul kan? Kita lebih fokus sama masalah. Waktu Anda memilih untuk memuji Tuhan, engkau kembali diingatkan,
Tuhan pernah menolongmu, Dia sanggup melakukannya juga hari ini. Di waktu yang lampau Dia sanggup membawa terobosan. Dia masih Tuhan yang sama yang bisa melakukannya di hidupmu. Keajaibannya masih ada sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Ketika engkau takut, pilih untuk memuji Tuhan. Kita gak lagi fokus sama masalah, fokusnya kepada aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi sama-sama, come on. Yes. Intimidasi dipatahkan, ketakutan dihancurkan. Amin. Katakan aku terima. Yes. Kemenangan. Yang takut, nyembah Tuhan sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Yang khawatir, nyanyi nyembah Tuhan saat ini. Yang sedang lemah, pilih untuk menyembah Tuhan saat ini. Ku terima. Lebih tinggi lagi, intimidasi dihancurkan. Sore hari ini, come on, yes. Aku punya Tuhan yang besar, yes. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kerasa gak waktu engkau sedang memuji Tuhan tadi, ketakutanmu dihancurkan. Engkau diingatkan, aku memang gak mampu, tapi Tuhanku mampu. Aku memang terbatas, tapi Tuhanku luar biasa. Makanya pilih untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Ada seorang teman, dia seorang worship leader. Dia ketakutan akan masa depannya, belum lagi kena sakit penyakit. Dia naik motor, dia nangis. Tuhan, aku rasanya gak punya masa depan. Tapi ketika dia dalam kondisi seperti itu, Tuhan ingatkan, bersyukur. Bersyukur. Di tengah tangisannya keluar lagu, namanya juga pemimpin pujian. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Katakan, Kau Bapakku. Angkat tanganmu sama-sama. Yes. Ku mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kau Tuhan. Apapun yang kami alami, masa depan indah kami pasti alami. Yes. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Makanya apapun yang terjadi di dalam ketakutanmu, keputusasaanmu, kelemahanmu, pilih untuk memuji Tuhan. Pilih nyembah Tuhan dulu, katakan amin. Di situ kekuatanmu bangkit, katakan amin. Pengharapanmu kembali bangkit, katakan amin. Kekhawatiran dihancurkan, pengharapan baru Tuhan nyatakan. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Yang ketiga, dengar ini, kita masih bangkit berdiri. Saya gak akan lama. Yang ketiga ini, orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan. Betul ya? Loh, kita ini kadang-kadang ya dipercaya banyak hal. Kadang-kadang lupa kalau itu semua dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan kasih kita nafas, buka jalan, kagak bisa bos sampai hari ini, setuju? Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kesempatan dari Tuhan. Waktu engkau lagi memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan, kerendahan hati Tuhan temukan di sana. Dan Alkitab berkata, Tuhan benci orang yang sombong, tetapi Dia mengangkat orang yang rendah hati. Amin. Mau nyanyi lagi? Kalau Anda tahu lagu ini, artinya Anda lahir zaman Majapahit ya.
Pemain keyboard udah deg-degan lagu apa ini ya. Semoga tahu. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, amin, bukan karena kelebihanku, aku dipanggil, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karunia-Nya, bila aku punya semua daripadanya. Angkat tanganmu sama-sama nyanyikan. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Angkat tangan yuk, sama-sama katakan. Semua. Tidak ada satupun yang bisa kami megahkan. Here I am to worship you, Lord. Anugerah-Nya bagi kita, bila kita. Amin. Waktu gue lagi nyembah Tuhan, kesombongan dihancurkan. Ya. Jadi tetap rendah hati, karena semuanya cuma karena anugerah-Nya Tuhan. Amin. Yes. Yang terakhir, orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan yes. Efesus 5 ayat 19 dikatakan, kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur, lagu pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan buatlah musik dalam hatimu untuk Tuhan. Orang yang suka nyanyi memuji Tuhan, menariknya gini, yang dia nyanyikan itu bisa memberkati sekelilingnya. Jangan kaget waktu engkau nyanyi, fales gak apa-apa, kecuali yang di sini ya. Kalau Anda fales gak apa-apa. Karena Alkitab tulis Paulus dan Silas ketika mereka memuji Tuhan di penjara, terjadi gempa bumi yang hebat di sana. Banyak orang mengalami lawatan Tuhan di sana, dan kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya diselamatkan. Kisah Para Rasul 16, lihat itu. Alkitab nggak pernah tulis suaranya Paulus sama Silas fales apa enggak. Nangkep ini? Alkitab nggak pernah tulis lagunya apa. Artinya lagu apapun dan nyanyian yang terbatas sederhana pun Tuhan bisa pakai. Karena ada kuasa Tuhan di balik nyanyian orang percaya. Yang setuju kasih tepuk tangan paling luar biasa. Yes. Ada seorang teman saya kesaksian. Dia tuh baru bertobat nyanyi satu lagu. Itu lagu kesukaannya dia. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Dia suka nyanyi lagu itu, nyanyinya kenceng banget di rumah. Kokonya dia, kakaknya, itu ternyata lagi galau, lagi nangis. Karena lagi diputus pacar yang ke-37. Haleluya. 36 kali dia yang mutus. 37 dia yang diputus masalahnya. Nangis, galau. Dengar lagu itu, lebih baik dari yang galau jadi tenang. Pergi ke kamar sebelah, ke kamar adiknya, tanya, kamu tadi nyanyi lagu apa? Kamu waktu nyanyi, kok hatiku dari galau jadi tenangnya gitu. Dia cerita, kak itu lagu aku juga barusan tahu.
tolong ajarin aku lagunya, nyanyi bareng-bareng. Singkat cerita, sore hari itu kokonya kakaknya itu minta didoakan. Hari itu dia terima Yesus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Keren ya? Melalui nyanyian akan ada banyak orang dipulihkan Tuhan melalui hidupmu. Jadi berkat itu mudah. Nyanyi aja. Dan lucunya gini, orang yang suka nyanyi, suka memuji Tuhan, itu nular. Lu bener, saya sering alami di rumah saya. Ya, saya sering kali nyanyi satu lagu gitu. Ku perlu Engkau Yesus, nyanyi gitu kan. Tiba-tiba dari kamar lain ada suara lain yang nyaut. Ternyata itu suara istri saya. Bagian chorusnya akhirnya nyanyi bareng-bareng. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Singkat cerita di rumah saya terjadilah duet Afgan dan Raisa. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah saya loh. Satu orang suka nyanyi, seisi rumahnya akan dilawat Tuhan. Katakan amin. Makanya suka nyanyi, ayo. Orang yang suka menyembah Tuhan, hidupnya akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita gak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali gak bisa pilih. Seringkali kita pengennya enak terus, tapi musim bisa berubah. Musim bisa berganti. Tapi yang menarik ini, kita masih bisa memilih bagaimana meresponinya. Apapun yang terjadi, pilihlah untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Ada satu ayat penutup kita baca sama-sama. Mazmur 104, 33 sampai 34. Multimedia keluarkan ayatnya dan kita akan baca sama-sama. Pada hitungan ketiga, 2, 1. Aku mau menyanyi bagi Tuhan selama hidupku. Menyanyikan pujian bagi Allahku selama aku ada. Semoga nyanyianku berkenan kepadanya. Sebab dialah yang membuat hatiku apa? Ada sukacita yang besar. Orang-orang yang suka memuji Tuhan. Amin. Amin. Angkat tangan sama-sama. Angkat tangan sama-sama. Yes. Ya Tuhanku, katakan, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ini komitmen kami Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, yes, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan. Katakan setiap waktu. Bukan cuma di gereja saja, tapi dalam segala keadaan. Nyanyian, pujian dan pengagungan, yes, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, oh. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Katakan, dan jadikan lagu ini sebagai komitmen kita. Amin. Inilah, inilah, inilah. Setiap waktu, apapun yang terjadi, Tuhan, nyanyian pujian hanya kepadamu. Musik main dengan lembut. Semua pejamkan mata.
Mulai hari ini ambil komitmen pulang dari tempat ini. Aku mau memuji Tuhan, bukan cuma waktu di gereja. Tapi ketika aku bangun pagi, aku masih dikasih nafas, dikasih kesempatan hidup. Aku sadar itu dari Tuhan. Aku mau setiap hari aku dekat sama Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan akan membawa hubungannya tambah lama, tambah intim, tambah intim, tambah intim sama Tuhan. Dan di balik kedekatanmu dengan Tuhan, ada kekuatan yang baru di sana. Ada ketenangan tanpa batas di sana. Ada damai sejahtera yang berlimpah yang kau alami di sana. Ada tuntunan Tuhan yang hidup di sana. Pulang dari tempat ini ambil komitmen. Ajak seisi rumahmu jadi penyembah. Dan kau akan mengalami suasana rumah damai sejahtera Tuhan yang luar biasa. Kemuliaan Tuhan memenuhi rumah demi rumah. Terjadi dalam nama Yesus. Orang yang suka memuji Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, perkataan negatif dihancurkan di sana. Pilih untuk memuji Tuhan. Ketika engkau lemah, pujilah nama Tuhan. Ketika engkau takut, pujilah nama Tuhan. Engkau kembali diingatkan apa yang Tuhan pernah lakukan. Dan dia masih bisa melakukannya hari ini sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Orang yang suka memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan. Dia sadar semuanya itu tuh dari Tuhan. Bukan karena kehebatanku, kekuatanku, pengalamanku, koneksiku. No. Semua cuma karena Tuhan. Yang terakhir, orang yang suka memuji Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat itu simpel. Dari nyanyianmu akan memberkati banyak orang. Akan ada orang-orang yang dikuatkan melalui hidupmu. Akan ada orang-orang yang dijamah Tuhan melalui perkataan nyanyianmu. Alami sendiri secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pemuji dan penyembah. Bukan cuma luapan kata-kata manis, tetapi kami mau bertindak, kami mau menghidupinya setiap hari. Karena setiap hari anugerah Tuhan selalu ada bagi kami. Kami mau mengalaminya, ditambahkan hari demi hari. Berlimpah anugerahmu, berlimpah kasih karuniamu, berlimpah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami mau mengalaminya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hidup kami. Roh Kudus ingatkan kami. Supaya apapun yang kami alami, kami selalu memilih untuk memuji Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Katakan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu diberkati. Kita tutup ibadah sore hari ini dengan kita doakan hambanya yang luar biasa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan. Terima kasih kalau kami bisa berada di sini Tuhan, menikmati hadirat-Mu, mendapatkan firman yang menguatkan hidup kami Tuhan. Kami mengerti bahwa di dalam puji-pujian ada kekuatan, ada ketenangan hati, ada damai sejahtera. Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi, bersama Engkau tiada yang mustahil. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang Kau pakai pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati berlimpah Tuhan. Kau pakai dimanapun ia berada Tuhan. Langkahnya Tuhan, Engkau urapi Tuhan.
Dan biarlah banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau melalui pelayanannya Tuhan. Kau berkati istrinya, Kau berkati keluarga ini. Dan kiranya selalu nama-Mu dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Pakai kehidupan mereka Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami akan melihat bagaimana karya-karya-Mu yang ajaib terjadi di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertanya manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan, amin.